Saat ini kita masuk pada hukum kedua termodinamika. Arah proses termodinamika. Proses termodinamika yang berlangsung secara alami seluruhnya disebut proses irreversible. Proses tersebut berlangsung secara spontan pada satu arah tetapi tidak pada arah sebaliknya. Contohnya, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Proses reversible adalah proses termodinamika yang dapat berlangsung secara bolak-balik. Sebuah sistem yang mengalami idealisasi proses reversible selalu mendekati keadaan kesetimbangan termodinamika antara sistem itu sendiri dan lingkungannya. Proses reversible merupakan proses seperti kesetimbangan. 3 pernyataan bagi hukum kedua termodinamika. Yang pertama, kalor mengalir secara spontan dari dingin ke panas. Yang kedua, tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh. Yang ketiga, setiap sistem terisolasi cenderung menjadi acak. Kalor tidak akan mengalir spontan dari benda dingin ke benda panas. Pada taraf molekuler, molekuler yang bergerak lebih cepat akan menyebarkan energinya kepada lingkungan. Pada taraf makroskopik, perlu posokan energi atau usaha untuk mendinginkan suatu benda atau sebuah benda. Menurut Kelvin dan Planck, Anda tidak dapat membuat mesin yang sekedar mengubah kalor menjadi usaha sepenuhnya. Efisiensi mesin tidak dapat 100%, diperlukan tandon panas dan tandon dingin. Tandon panas menjadi sumber energi, perlu membuang kalor pada suhu yang lebih rendah ke tandon dingin. Biasanya tandon suhu terendah sama dengan atmosfer. Hukum kedua termodinamika. Jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses irreversible jika tidak terjadi proses lainnya. Suatu mesin tidak mungkin bekerja dengan hanya mengambil energi dari suatu sumber suhu tinggi, kemudian membuangnya ke sumber panas tersebut untuk menghasilkan kerja abadi. Mesin Carnot adalah salah satu mesin reversible yang menghasilkan daya paling ideal. Mesin ideal memiliki efisiensi maksimum yang mungkin dicapai secara teoritis. Mesin kalor. Sebuah mesin kalor adalah sesuatu alat yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerja. Mesin kalor memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat yang disebut reservoir panas. Yang kedua, sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja oleh working substance dari mesin, yaitu material dengan mesin yang secara aktual melakukan kerja. Yang ketiga, sisa dari kalor input, heat, dibuang pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur input ke suatu tempat yang disebut reservoir dingin. Berikutnya adalah skema mesin kalor seperti gambar di samping. QH menyatakan besarnya input kalor, dan subskrip H menyatakan hot reservoir. QC menyatakan besarnya kalor yang dibuang oleh subskrip C, mempresentasikan cold reservoir. W mempresentasikan kerja yang dilakukan. Ketika sebuah sistem melakukan proses siklus, maka tidak terjadi perubahan energi pada sistem. Dari hukum 1 termodinamika kita ketahui delta U sama dengan Q kurang W. 0 sama dengan Q kurang W. Q sama dengan W. Q sama dengan QH tambah QC sama dengan QH kurang QC. W sama dengan Q sama dengan QH tambah QC. W sama dengan QH kurang QC. Mesin kalor untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi. Sebuah mesin kalor harus menghasilkan jumlah kerja yang besar dari kalor input yang kecil. Karenanya, efisiensi E dari suatu mesin kalor didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan oleh mesin W dengan kalor input QH. E sama dengan kerja yang dilakukan dibagi input panas atau W per QH. Jika kalor input semuanya dikonversikan menjadi kerja, maka mesin akan mempunyai efisiensi 1,00 karena W sama dengan QH. Dikatakan mesin ini memiliki efisiensi 100%, idealnya demikian, tetapi hal tersebut tidak mungkin. QC tidak sama dengan 0. Sebuah mesin kalor harus mengikuti prinsip konversi energi. Sebagian dari kalor input, QH, diubah menjadi kerja W, dan sisanya QC dibuang ke cold reservoir. Jika tidak ada lagi kehilangan energi
dalam mesin, maka prinsip konservasi energi ialah QH sama dengan W tambah QC. W sama dengan QH kurang QC. E sama dengan W per QH, di mana E sama dengan QH kurang QC per QH, sama dengan 1 kurang QC per QH. Berikutnya, gambar di samping merupakan proses mesin bakar. Jadi prosesnya seperti ini. Pendingin sebuah mesin kalor yang beroperasi secara terbalik, refrigerator menarik panas ke tempat dingin dan melepaskan panas ke tempat yang lebih hangat. QH tambah QC kurang W sama dengan 0. Min QH sama dengan QC kurang W, di mana QH sama dengan QC tambah W. Di mana QH lebih dari QC. QH sama dengan QC tambah W. Persama di atas merupakan hubungan nilai mutlak yang berlaku untuk mesin kalor dan pendingin. QC per W, semakin besar rasio ini, maka semakin baik pendinginnya. Rasio ini disebut koefisiensi kinerja. K sama dengan QC per W sama dengan QC per QH kurang QC. Prinsip Carnot dan mesin Carnot. Bagaimana membuat mesin kalor beroperasi dengan efisien maksimum? Insinyur Prancis Sandi Carnot mengusulkan bahwa sebuah mesin kalor akan memiliki efisiensi maksimum jika proses-proses dalam mesin adalah reversible. Sebuah proses reversible adalah suatu keadaan di mana kedua sistem dan lingkungan dapat kembali ke keadaan semula, sama persis seperti sebelum terjadinya proses. Tujuan dari mesin kalor adalah perubahan panas menjadi kerja dengan efisiensi semakin besar. Selama perpindahan panas dalam mesin kalor tidak boleh ada perbedaan suhu yang cukup besar. Prinsip Carnot dan mesin Carnot. Prinsip Carnot sebuah alternatif penyataan hukum dua termodinamika. Tidak ada mesin irreversible yang beroperasi antara dua reversior pada suhu konstan dapat mempunyai efisiensi yang lebih besar dari sebuah mesin reversible yang beroperasi antara temperatur yang sama. Selanjutnya, semua mesin reversible yang beroperasi antara temperatur yang sama memiliki efisiensi yang sama. Prinsip Carnot dan mesin Carnot. Tidak ada mesin nyata yang beroperasi secara reversible, akan tetapi ide mesin reversible memberikan standar yang berguna untuk menilai performansi mesin nyata. Gambar ini menunjukkan sebuah mesin yang disebut mesin Carnot yang secara khusus berguna sebagai model ideal. Suatu sifat penting dari mesin Carnot adalah bahwa semua kalor input QH berasal dari suatu hot reversior pada satu temperatur tunggal TH, dan semua kalor yang dibuang QC pergi menuju suatu cold reversior pada temperatur tunggal, yaitu TC. Ciri-ciri siklus Carnot. Setiap proses yang melibatkan perpindahan panas haruslah isotermal, baik pada TH maupun pada TC. Setiap proses mengalami perubahan suhu, tidak terjadi perpindahan panas atau proses adiabatik. Siklus Carnot terdiri dari dua proses isotermal reversible dan dua proses adiabatik reversible. Pendingin Carnot. Karena masing-masing langkah dalam siklus Carnot adalah reversible, maka seluruh siklus dapat dibalik. Hal ini mengubah mesin menjadi pendingin. K Carnot sama dengan TC per TH kurang TC. Semakin besar perbedaan suhu TH kurang TC, semakin kecil harga K, dan semakin besar kerja yang diperlukan untuk memindahkan jumlah panas yang dibutuhkan. Prinsip Carnot dan mesin Carnot. Untuk mesin Carnot, perbandingan antara kalor yang dibuang QC dengan kalor input QH dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. QC sama dengan QH sama dengan TC per TH, dengan TC dan TH dalam Kelvin. Efisiensi mesin Carnot dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan 1 kurang QC per QH sama dengan 1 kurang TC per TH. Hubungan ini memberikan nilai efisiensi maksimum yang mungkin dari suatu mesin kalor yang beroperasi antara TC dan TH. Entropi dan ketidakteraturan. Redistribusi partikel dalam wadah terjadi tanpa perubahan energi dalam total sistem. Semua susunan ekivalen. Jumlah cara komponen sistem dapat disusun tanpa merubah energi sistem terkait erat dengan kuantitas entropi. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan sistem. Sistem dengan cara tersusun ekivalen komponennya sedikit seperti kristal padat memiliki ketidakaturan yang kecil atau entropi rendah. Sistem dengan cara tersusun ekivalen komponennya banyak seperti gas memiliki ketidakaturan besar atau entropi tinggi.
Jika entropi sistem meningkat, komponen sistem menjadi semakin tidak teratur, random, dan energi sistem lebih terdistribusi pada rangai lebih besar. S disorder lebih besar dari S order, seperti halnya energi dalam atau entalpi. Entropi juga fungsi keadaan, yaitu hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak pada bagaimana proses terjadinya. Delta S sama dengan S final kurang S initial. Jika entropi meningkat, maka delta Sis akan positif. Sebaliknya, jika entropi turun, maka delta Sis akan negatif. Entropi dan hukum kedua termodinamika. Apa yang menentukan arah perubahan spontan? Sistem alami cenderung ke arah tidak teratur. Random, distribusi partikel kurang teratur. Beberapa sistem cenderung lebih tidak teratur, tetapi ada juga yang lebih teratur secara spontan. Dengan meninjau sistem dan lingkungan, terlihat semua proses yang berlangsung dalam arah spontan akan meningkatkan entropi total alam semesta. Ini yang disebut dengan hukum kedua termodinamika. Hukum ini tidak memberikan batasan perubahan entropi, sistem atau lingkungan, tetapi untuk perubahan spontan entropi, total sistem dan lingkungan harus positif. Delta S unif sama dengan delta F sis tambah delta F sur lebih dari 0. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Mesin Carnot bekerja pada suhu 1000 Kelvin dan 500 Kelvin. Apabila kalori yang diberikan pada mesin berasal dari tadon yang bersuhu 1000 Kelvin, efisiensi Carnot tersebut sebesar. Sekarang kita masuk pada penyelesaian soal. Diketahui T1 atau suhu tinggi sama dengan 1000 Kelvin. Sedangkan T2 atau suhu yang lebih rendah sama dengan 500 Kelvin. Di sini ditanya ialah efisiensi Carnot. Penyelesaian efisiensi Carnot sama dengan 1 kurang T2 per T1 dikali 100%. Jadi 1 kurang 500 Kelvin per 1000 Kelvin dikali 100%. Jadi hasilnya ialah 50%. Jadi efisiensi Carnotnya ialah sebesar 50%. Demikianlah materi tentang hukum pertama termodinamika dan hukum kedua termodinamika.